Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi. Anggota kelompok kami ada Alima Adepriani Pohan, Afina Wahyudin Tias, Indira Azima, dan Muhammad Fasan. Tujuan pembuatan video ini adalah menjelaskan lebih rinci mengenai sistem saraf pusat seperti nama perbagian, fungsi sehari-hari, dermatom, dan miotom. Lalu memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan dan memenuhi tugas anatomi. Pengertian sistem saraf tepi terdiri dari semua neuron yang ada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Ini termasuk serabut saraf yang panjang seperti ganglia yang terbuat dari badan sel saraf. Sistem saraf tepi menghubungkan sistem saraf pusat ke bagian tubuh. Sistem saraf tepi secara fungsional ada dua. Sistem saraf sensorik afferent, yaitu membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat atau otak dan medula spinalis. Lalu, sistem saraf motorik atau efferent membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target sistem saraf motorik berbagi menjadi sistem somatik, mengontrol gerakan sadar, dan sistem saraf otonom mengontrol gerakan tak sadar. Sistem saraf somatik. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf. Ada 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik. Yang pertama, saraf kranial. Saraf kranial adalah salah satu sistem saraf di dalam otak. Saraf ini berperan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, terutama dalam mendukung fungsi panca indera dan gerakan otot. Saraf kranial yang pertama yaitu olfaktorius, lalu yang kedua optikus, dan yang ketiga oculomotorius. Selanjutnya yang keempat yaitu trochlearis, yang kelima trigeminus, dan yang keenam abducens. Selanjutnya yang ketujuh ada facialis, yang kedelapan ada vestibulocochlearis, yang kesembilan ada glossopharyngeal, yang ke-10 ada vagus, yang ke-11 ada accessorius, dan yang terakhir yang ke-12 ada hypoglossus. Selanjutnya yang kedua ada saraf spinal. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis dan diberi nama ruas tulang belakang, yaitu yang pertama ada 8 pasang saraf cervical dari C1 hingga C8, yang kedua ada 12 pasang saraf thoracal dari T1 hingga T12, yang ketiga ada 5 pasang saraf lumbal dari L1 hingga L5, yang keempat ada 5 pasang saraf sakral dari S1 hingga S5, yang terakhir ada 1 pasang saraf koksigeal yaitu CO. Saraf spinal berfungsi mempersarafi otot leher dan otot bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen atau perut, paha, genitalia luar, panggul, bokong, dan kaki. Yang ketiga ada sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri atas serat-serat neuron yang terdapat pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem saraf simpatis yang mendorong respon-respon yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik berat dalam situasi darurat atau stres yang disebut respon lawan. Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatis yang bekerja dalam keadaan tenang atau santai dan mendorong fungsi tubuh untuk istirahat dan mencerna, sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditinggalkan oleh sistem saraf simpatis. Berikut adalah perbedaan antara saraf simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya itu ada dermatom. Dermatom adalah area kulit yang disuplai oleh neuron sensorik yang muncul setelah dermatom, misalnya nyeri atau ruam. Mungkin mengindikasikan patologi yang melibatkan akar saraf terkait. Berikut adalah tata letak dari dermatom. Ada C2 yang terletak pada 1 cm bagian oksipital protuberan atau periksa 3 cm di belakang telinga, C3 fossa supraclavicular, C4 di atas acromioclavicular joint, C5 pada sisi lateral fossa antekubital, C6 permukaan dorsal ibu jari pada proximal falang, C7 dorsal proximal falang middle finger, C8 dorsal proximal falang little finger, T1 berseberangan dengan C5 proximal opicondylus medial, T2 apex axilla. 3 garis lurus dari middle clavicular line pada spare intercosta ketiga, T4 nipple intercosta keempat, T5 intercosta kelima antara nipple dengan sipoid,
T6 Processus Sipoideus. T7 1/4 proksimal antara Processus Sipoideus dengan umbilicus. T8 2/4 proksimal antar Processus Sipoideus dengan umbilicus. T9 3/4 proksimal antara Processus Sipoideus dengan umbilicus. T10 umbilicus. T11 antara umbilicus dengan inguinal. T12 inguinal. L1 antara T12 dengan L2. L2 anterior medial femur. Jika dibuat garis imaginer, inguinal ligamen sampai medial condyle. L3 condyle femur, condylus femur medial. L4 malleolus medial. L5 dorsal metatarsopalangeal jari ketiga. S1 lateral apex dari calcaneus. S2 fossa cubital atau belakang lutut. S3 tuberositas ischiadicus atau intragluteal. S4 sampai S5 area perianal kurang 1 cm dari anus. Miotom. Miotom didefinisikan sebagai sekelompok otot yang dipersarafi oleh satu akar saraf tulang belakang. Pemeriksaan ini berguna secara klinis karena dapat menentukan apakah kerusakan telah terjadi pada sumsum tulang belakang dan pada tingkat mana kerusakan telah terjadi. C1 sampai C2 fleksi atau ekstensi leher. C3 fleksi leher lateral. C4 elevasi bahu. C5 abduksi bahu. C6 fleksi siku atau ekstensi pergelangan tangan. Lalu jempol ekstensi dan ulnar deviasi. Lalu jari abduksi. T2 dada dan abdomen. Miotom. T2 L1 miotom sulit untuk dinilai karena terkait pergerakan otot yang sulit diuji. L2 fleksi hip. Ekstensi lutut. Lalu ankle dorsofleksi. Ekstensi ibu jari kaki. Lalu ada ankle plantar fleksi. Ada fleksi lutut. Kemudian S3 sampai S4 yaitu kerut anus atau dubur. Sekian materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.